4 pekerja proyek pembangunan gedung tewas dan 3 lainnya mengalami sesak napas diduga akibat menghirup gas beracun di Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenazah keempat korban kini disemayamkan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Proyek pembangunan sebuah gedung bertingkat di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan memakan korban jiwa. 4 pekerja tewas dan 3 lainnya mengalami sesak nafas, diduga akibat menghirup gas beracun saat terjatuh ke dalam tempat penampungan air bersih. Korban tewas bernama Yana Nugraha, warga asal Subang, Mawi asal Cianjur, Tatang Sonjaya asal Subang, dan Muhammad Fauzi, warga Bandung, Jawa Barat. Insiden bermula ketika 4 korban diperintahkan oleh mandor untuk menguras tangki penampungan air bersih yang berada di basement gedung. Saat membuka penutup tangki, para korban tiba-tiba terjatuh ke dalam 3 meter. 3 pekerja lain yang mencoba menolong justru ikut terjatuh karena tidak menggunakan perlengkapan pengamanan. Setelah dievakuasi dari dalam tangki, korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bilang ada yang jatuh, ada yang itu kan 4 orang ya. Saya kira mau jatuh dari atas, bukan jadinya. Ternyata Dari gas itu. duganya dari lubang gas, Pak, ya? Dari lubang gas katanya. Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa yang menangani kasus ini telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan 3 orang saksi. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga yang berboncengan motor dengan rekannya tewas tersenggol iring-iringan truk yang mengangkut pelajar di Kalideres, Jakarta Barat. Suami korban yang datang ke lokasi langsung histeris melihat istrinya sudah terbujur kaku. Bapak ini seketika menangis dan syok saat melihat istri tercintanya sudah terbujur kaku di pinggir Jalan Raya Hutan Jati Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Korban bernama Ani ini sebelumnya tersenggol iring-iringan truk yang mengangkut pelajar saat berboncengan motor dengan rekannya. Ironis, korban terjatuh ke tengah jalan hingga terlindas ban truk. Sementara teman korban selamat dari maut. Kata teman saya, Bang, ada komandan Bang lewat. Ya, naik Pansar. Ada 5. Pertama lewat. Yang kedua, kabruk, bunyi saya begitu. Begitu aja. Nah, tiba-tiba yang ketiga kan udah ada garenggang. Saya ngeliat, wih orang Bang, orang ketabrak, mati. Iya, waduh mati loh, saya nggak dari kemari. Saya takut, itu udah yang kendara motornya si ibu udah kalang kabut juga. Tolong ya. Yang ketiga mobil Pansar lewat, just. Yang keempat terakhir, yang kelima berhenti juga karena yang kedua udah berhenti. Jasad korban kemudian dievakuasi ke RSUD Tangerang, Banten untuk divisum sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang diduga melibatkan 5 truk yang mengangkut pelajar tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Demi 1 kilogram daging, ribuan warga saling dorong hingga terjadi kericuhan. Kericuhan ini terjadi akibat mereka tak sabaran antre sejak pagi. Ribuan orang warga desa Cinangka ini berdesakan demi mendapatkan 1 kilogram daging. Antrean yang panjang membuat warga saling berdesakan dan menyerobot satu sama lain. Akibatnya kericuhan terjadi lantaran panitia kewalahan mengatur warga yang merangsek untuk mendapatkan daging. Panitia menyediakan kuota untuk 1.700 orang, namun warga yang hadir melebihi kuota tersebut. Pemberian daging ini dilakukan oleh sebuah yayasan di sejumlah desa khusus untuk lansia dan warga kurang mampu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Metro Depok menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 4 kg dan 100 butir pil ekstasi. Pelan-pelan, Pak.
Narkoba hasil penangkapan langsung dibakar menggunakan alat insinerator milik Badan Narkotika Nasional. Dalam pengungkapan kasus narkotika tersebut ada 4 orang yang diamankan di 2 lokasi berbeda. 2 tersangka ditangkap di Kelurahan Pondok Rajak, Cibinong dan 2 orang lainnya di Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi saat ini masih memburu pemasok 4 kg sabu dan 100 butir ekstasi yang dikirim dari Aceh dan Malaysia. Dibawa dari Aceh, memang bungkusannya itu teh Winyang. Tapi karena yang sudah kita tangkap ada yang sudah dibagi beberapa paket untuk segera diedarkan begitu. Jadi tadi seperti yang kita lihat ada 2 bungkus teh win yang coklat, memang itu untuk mengelabui petugas, kemudian dikirimnya itu dari Aceh melalui perantara kurir lagi. Jadi ada kurir yang berangkat dari Aceh, ada kurir di sini untuk menerima paket tersebut. Kemudian seharusnya itulah yang diedarkan di Kota Depok ini. Beraksi layaknya koboi jalanan dan menodong pengendara lain, seorang warga di Bangkalan, Jawa Timur akhirnya diringkus polisi di rumahnya. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan sepucuk pistol beserta beberapa butir amunisi. Taruh di mana berarti? Di sini Dan. Amin. Polisi menemukan barang bukti senjata api jenis revolver milik tersangka RSP saat melakukan penggeledahan di bagian dashboard mobilnya dalam sebuah penggerebekan di Desa Tramok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Tersangka sempat membantah soal kepemilikan senjata api. Namun setelah diinterogasi dan didesak polisi, ia akhirnya mengaku. Tersangka bahkan mengaku akan membongkar seluruh pihak yang terlibat dalam peredaran senjata api ilegal di wilayah Bangkalan. Meski sudah berhasil menangkap tersangka dan mengamankan senpi ilegal serta beberapa butir amunisinya, polisi tetap melanjutkan penggeledahan di beberapa rumah di lokasi. Penangkapan tersangka berawal saat ia terlibat cekcok dengan tetangganya. Saat adu mulut tersebut, tersangka tiba-tiba mengeluarkan senjata api. Khawatir menjadi korban penembakan, korban lalu kabur menghindar yang selanjutnya melaporkan kejadian ke polisi. Kemudian terjadi cekcok mulut sampai akhirnya pelaku atau tersangka ini mengeluarkan senjata api dan digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap korban. Tersangka dijerat pasal 306 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Akibat konsleting listrik, sebuah rumah di Tangerang Selatan, Banten hangus terbakar. Warga pun sempat mengevakuasi pemilik rumah yang dalam kondisi berkebutuhan khusus. Sementara itu, kebakaran hebat melanda sebuah gudang suku cadang kendaraan bermotor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah di perumahan Bukit Pamulang Indah, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga menghanguskan sepeda motor yang ada di dalam rumah. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit armada diterjunkan ke lokasi kejadian. Kerugian pun ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kobaran api meludeskan sebuah gudang suku cadang kendaraan bermotor di Jalan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Sementara itu, karyawan dan warga menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan ke tempat aman. Setelah 2 jam akhirnya api berhasil dipadamkan dengan menerjunkan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Kasus kebakaran ini kini dalam penyidikan pihak Polsek Cengkareng. Tim Liputan iNews melaporkan. Diguyur hujan deras sejak tadi malam, ratusan rumah warga di Perumnas 3, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah pemotor yang nekat melintas mengalami mogok.
Ratusan rumah warga di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir pada Sabtu pagi. Ketinggian air yang berkisar dari 60 cm hingga 80 cm membuat aktivitas warga dan para pedagang terganggu. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi Jalan Nusantara yang banjir terpaksa mendorong kendaraannya lantaran mogok. Jalan tersebut merupakan akses jalan penghubung dari kota dan Kabupaten Bekasi. Entah kiriman, entah apa. Untuk kedalaman air sendiri di pemukiman warga berapa? Sebetis. Sebetis orang dewasa ya? Ya. Tapi kalau dalam rumah kan alternatif. Ada yang sebetis, juga ada yang sedang pun kan. 12 mulainya. Dari jam 12 malam ya? Jam 12 malam, terus deras tuh. Sampai jam 3, air udah penuh nih, mapak. Bangun itu sama laundry. Pade, banjir. Oke, udah ini. Udah naik. Saya rapi-rapi, air udah masuk tuh ke dalam. Kondisi drainase yang buruk membuat perumahan Perumnas 3 selalu banjir apabila hujan deras. Bahkan dalam 1 bulan terakhir, sudah 5 kali perubahan tersebut terendam banjir. Warga berharap Pemkot Bekasi segera memperbaiki sistem drainase yang rusak agar banjir tak lagi terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan sebuah reklame roboh. Akibatnya sejumlah kendaraan rusak dan menimbulkan kemacetan sepanjang 5 km dari berbagai arah. Inilah video amatir warga yang merekam sebuah pohon tumbang yang menimpa beberapa kendaraan di kawasan Jalan Surya Sumantri dan Junjunan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang. Akibatnya, kemacetan terjadi hingga mengular 5 km dari berbagai arah. Selain pohon tumbang, hujan lebat disertai angin kencang juga membuat sebuah reklame roboh di kawasan Jalan Purnawarman. Beruntung, reklame yang roboh tidak menimpa pengendara karena tertahan oleh kabel listrik. Arus jalan agak sepi, tiba-tiba langsung roboh, hujan angin. Itu kondisinya tadi hujannya deras, disertai angin berarti ya Pak? Berapa lama berarti? Berapa lama tadi Pak? Ya sekitar 3-4 menit ada. 30-40 menit. Ada korban jiwa nggak sih Pak? Alhamdulillah nggak ada, karena ini tertahan oleh kabel listrik. Sebelumnya, Kota Bandung dilanda hujan deras disertai angin kencang selama 2 jam. Akibatnya, banyak pohon tumbang hingga menutup jalan. Bahkan kawasan jalan utama macet total. Warga pun diimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, polisi menangkap 3 orang yang terlibat penyiraman air keras terhadap pria lansia di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku mengaku menyiram air keras ke korban lantaran sakit hati pernah dihina korban. Unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap pria lansia di perumahan Bumi Sandi Permai, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 3 orang ditangkap dalam kasus ini. Satu tersangka yang merupakan pengusaha reparasi jok kendaraan menyewa 2 orang sebagai eksekutor dengan imbalan uang sebesar 9 juta rupiah untuk melukai korban. Kedua eksekutor kemudian menyiramkan air keras asam sulfat ke tubuh korban saat korban hendak berangkat sholat subuh. Motif penyiraman air keras ini adalah dendam di mana tersangka sakit hati kerap dihina korban sejak 2018 lalu ketika tersangka masih berprofesi sebagai ojek online. Motif tersangka melakukan tindakan tersebut adalah dendam, sakit hati atas kejadian yang terjadi yaitu sekitar tahun 2018 ketika tersangka berinisial PPU masih bekerja sebagai ojol dan tinggal di sebelah rumah korban. Tersangka kesal dengan korban karena merasa sering direndahkan dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, sekitar tahun 2019, korban menutup bak sampah yang terletak di depan rumah korban dengan pot bunga sehingga bak sampah itu tidak bisa digunakan. Kemudian terakhir, sekitar tahun 2025,
Saat bertemu bersama di sholat berjamaah di musola, korban menatap tersangka dengan tatapan yang sinis. Aksi kriminal terjadi pada Senin kemarin saat korban yang hendak sholat subuh disiram air keras oleh 2 tersangka berkendara motor. Akibatnya sebagian tubuh korban alami luka bakar. Polisi amankan 2 motor tersangka serta sejumlah barang bukti lainnya. Sementara atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Daniel, iNews melaporkan. Sementara itu pasangan suami istri melakukan aksi curanmor di wilayah Sampang, Madura, Jawa Timur. Pelaku beraksi di 11 TKP hingga polisi menangkap dan mendapat surprise selamat ulang tahun. Pelaku kaget hanya bisa tertawa. Polisi memberikan kejutan ucapan selamat ulang tahun saat menangkap pelaku curanmor di rumah indekos di wilayah Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Tak hanya itu, seorang wanita yang merupakan istri pelaku juga ditangkap. Kasus pencurian bermula saat korban sedang mengambil rumput di tengah sawah, tiba-tiba sepeda motor korban yang diparkir di pinggir jalan hilang dicuri pelaku. Berdasarkan keterangan petugas, kedua pasutri telah beraksi di 11 TKP di Kabupaten Sampang. Dalam aksinya, sang istri bertindak sebagai eksekutor dan sang suami membantu membawa kendaraan curian korban. 14 jam setelah kejadian, alhamdulillah tim Resmob berhasil mengamankan terhadap terduga pelaku 2 orang pasangan suami istri, yaitu inisial M, warga Sampang, dan inisial UH, warga Bangkalan yang merupakan istrinya. Petugas menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor hasil curian. Atas perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara. Ya pemirsa, jika Anda memesan ojek online di pinggir jalan harus waspada. Sebaiknya perhatikan kondisi sekitar karena ada seorang pria bersama keluarga dijambret handphonenya oleh pengendara motor saat memesan ojek online. Seorang pria bersama keluarganya yang sedang memesan ojek online di Jalan Tanjung Duren Timur 2, Jakarta Barat, tiba-tiba handphonenya direbut pengendara motor. Korban sempat berteriak dan warga mengejar pelaku, namun gagal. Korban akan pulang usai bertamu dari rumah kerabatnya. Itu lari, kalau orangnya ya itu teriak lah. Ibu membawa anak. Di Jalan Tanjung Duren seringkali terjadi tindak kriminal. Selalu berhati-hati setiap memesan taksi atau motor online. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Bupati Sleman Harda Kiswaya tidak akan terapkan WFH untuk ASN setiap hari Jumat. Meski sebelumnya pemerintah pusat telah tetapkan kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan setiap hari Jumat. Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tidak akan menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara pada setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil karena menurut Bupati Sleman, Harda Kiswaya, WFH tiap hari Jumat membuat pelayanan masyarakat tidak berjalan dengan optimal. Terlebih, hampir semua organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sleman bersinggungan dengan masyarakat. Itu perintah saya hormati. Dan berkaitan dengan WFH itu kalau di wilayah kabupaten, khususnya di Sleman itu nggak bisa optimal. Sehingga saya tetap melayani masyarakat seperti biasa. Sementara itu, Harda juga memastikan tidak ada masalah bagi ASN jika tetap masuk kerja di hari Jumat seperti biasa. Selain soal WFH, Harda juga menjelaskan masih mengkaji dan mengidentifikasi soal pembatasan BBM dinas.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara sekali dalam sepekan pada setiap hari Jumat. Meski demikian, ada sejumlah sektor yang dikecualikan dari WFH, yakni layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Selain itu, ada juga sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti tegaskan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah setiap Jumat tidak berlaku untuk sektor pendidikan. Ia menjelaskan kebijakan WFH bagi ASN pada setiap Jumat itu lebih ditujukan untuk instansi perkantoran, bukan lembaga pendidikan. Terkait hal tersebut, kegiatan belajar mengajar di setiap sekolah tetap berjalan normal dengan tatap muka. Semua tahu ini siapa yang memulai. Sekolah itu tidak berlaku untuk sekolah. Jadi sekolah tetap masuk sebagaimana biasa. Tetap masuk sebagaimana yang sekarang ini berlaku. Karena sekolahnya masuk, ya guru-gurunya juga tetap masuk. Yang work from home itu adalah kalau di kantor-kantor. Saya di kantor kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu kita ikuti aturan work from home, dan kalau hari Jumat itulah yang menjadi work from home. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf akan beri sanksi tegas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial yang menyalahgunakan kebijakan WFH. Ia pun memperingatkan untuk ASN yang kedapatan berlibur saat jadwal WFH di hari Jumat akan mendapat hukuman disiplin hingga pemecatan. Ya akan kita sanksi, jelas akan kita sanksi. Nah, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, ya sanksi dari pimpinan masing-masing, ya pokoknya sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bisa jadi bisa sanksi kita turunkan pangkatnya, bisa juga tukinnya tidak kita cairkan, ya paling berat nanti bisa kita berhentikan. Selanjutnya adalah berita terkait suasana libur panjang peringatan Jumat Agung dirasakan warga Jakarta. Bersama keluarga, wisata Pantai Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah diramaikan oleh pengunjung. Di momen libur panjang, sejumlah tempat wisata jadi tujuan utama masyarakat untuk berlibur. Salah satu tempat wisata yang ramai dikunjungi yaitu Pantai Ancol. Pantai Ancol memang menjadi tempat favorit untuk mengisi waktu libur, khususnya bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Selain harga tiket yang terjangkau, Pantai Ancol juga menyajikan pemandangan yang indah dan pengunjung juga bisa bermain air di pesisir pantai. Jumlah pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur juga meningkat di libur panjang kali ini. Keramaian pengunjung terjadi sejak pagi tadi bahkan hingga nanti sore di kawasan wisata budaya. Baik tua maupun muda masih memilih TMII sebagai tujuan wisata untuk mengenal keberagaman budaya Indonesia dengan mengunjungi berbagai wahana dan anjungan daerah. Untuk memudahkan, pengelola TMII juga menyediakan layanan kendaraan listrik untuk berkeliling area anjungan. Sebab kendaraan pribadi tidak diizinkan masuk setelah revitalisasi. Untuk mengetahui suasana libur panjang di sejumlah tempat wisata di Jakarta, sudah terhubung dengan rekan kami di Ancol, Hadisti Arifa. Kita ke Hadisti terlebih dahulu. Ya, Hadisti, bagaimana suasana keramaian di Pantai Ancol hari ini?
Iya, Novel dan juga pemirsa, suasana kawasan wisata Ancol pada hari ini ramai dan juga meriah. Nah, bertepatan dengan long weekend. Nah, pada akhir pekan ini kawasan wisata Ancol ramai dikunjungi oleh pengunjung tidak hanya dari Jakarta saja namun juga dari berbagai daerah di luar kota Jakarta. Tadi dari area pintu masuk sudah terlihat antrean kendaraan yang masuk ke kawasan Ancol ini. Nah, salah satu yang menjadi paling diminati ataupun paling ramai adalah Pantai Lagun Ancol karena untuk mengunjungi kawasan Pantai Lagun Ancol ini hanya butuh tiket masuk dan juga parkir kendaraan. Nah, banyak juga di sini wahana yang bisa dinikmati, keseruan yang dapat dirasakan oleh para pengunjung nih, seperti bermain air, berenang, kemudian bermain pasir, hingga wahana-wahana air lainnya. Tentunya wisata ini atau wahana ini menjadi ketertarikan bagi pengunjung khususnya yang membawa keluarga dan juga anak-anak nih. Nah, coba untuk mengetahui keseruannya kita coba berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, Mas. Halo. Mas, oke, aku boleh minta waktunya sebentar nih, Mas. Mas sebelumnya dengan siapa nih? Isa. Oke. Mas Isa, ini ke Pantai Lagun Ancol ini dalam rangka liburan atau gimana nih, Mas? Liburan mingguan aja sih, weekend, iya. Oke, sama siapa, Mas, liburannya? Sama keluarga ini. Sama Iya, sama keluarga. Gimana, Mas, keseruannya di sini? Iya, seru sih ya kalau ini. Soalnya kan nggak jauh dari kota ya. Nggak jauh, jadi waktunya itu cepet aja kalau kesini. Jadi nggak perlu jauh-jauh juga. Iya. Oke, udah main apa aja tadi nih, Mas? Sama anaknya, Mas? Anaknya sama mertua saya. Pada main di sini aja sih, pantai pada berenang aja. Iya. Emang sebelumnya emang sering main ke Ancol, liburan ke Ancol? Ya kalau dibilang sering ya sering ya, soalnya kan karena dekat aja ya sama-sama Jakarta kan, kebetulan tinggal juga di Jakarta jadi nggak begitu jauh lah gitu. Menurut Mas sendiri seperti apa nih, Mas, mungkin tanggapannya soal wisata Ancol ini, Mas? Ya semakin lama makin baik kali. Soalnya kan dari tahun ke tahun juga ada perubahan dari kebersihannya segala macamnya makin membaik lah. Ini ramah juga buat anak nggak nih, Mas? Ramah lah, ya karena kan untuk pembatasnya aja sekarang udah agak dimajuin ya biar nggak untuk keamanan mungkin ya. Iya. Keselamatan begitu. Iya, Ya, betul. oke, baik. Terima kasih ya, Mas. Silahkan, Mas, untuk lanjut liburannya. Oke, ya, Novel dan juga pemirsa, memang banyak banget di sini yang bisa dinikmati, keseruan yang bisa dilakukan. Tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu pengunjung, bisa bermain pasir nih, salah satu yang paling seru dilakukan oleh anak-anak, juga bermain air, berenang. Nah, memang untuk kawasan Pantai Lagun Ancol ini dinilai ramah bagi keluarga, khususnya kepada anak-anak. Kemudian juga banyak wahana atau wisata yang bisa digunakan oleh para pengunjung seperti wahana air ini juga jadi salah satu yang paling ramai nih diikuti oleh para pengunjung yang ada di sini. Nah, ini semakin sore semakin ramai pengunjung yang berdatangan. Tadi seperti saya bilang tidak hanya dari Jakarta namun juga dari luar Jakarta karena memang untuk wisata Ancol ini pun memang masih menjadi salah satu primadona ya untuk wisata di kota Jakarta ini. Tidak hanya sekedar menikmati pantainya saja namun juga banyak pengunjung bersama keluarga ini yang datang hanya untuk sekedar piknik dan juga menikmati suasana semilir angin sembari mereka membawa cemilan atau bahkan jika ingin memesan makanan juga banyak tersedia di sini pedagang kaki lima yang menjajakan makanan baik itu makanan berat hingga makanan ringan. Novel. Ya tentunya untuk para orang tua tetap perhatikan atau mengawasi anak-anaknya di kawasan pantai ya. Terima kasih Hadisti atas laporannya, selamat bertugas kembali. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן. סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. אני מורה, אתה יכול לפתוח.
pemirsa, kita beralih ke informasi seputar konflik Timur Tengah. Iran kembali melakukan serangan dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Serangan tersebut masuk dalam gelombang ke-92 Operasi True Promise 4. Garda Revolusi Iran melakukan serangan gabungan kilat menggunakan rudal balistik dan drone terhadap sistem radar Amerika Serikat serta angkatan lain di seluruh kawasan Palestina. Serangan ini masuk dalam gelombang ke-92 Operasi True Promise 4. Dalam pernyataannya, IRGC mengklaim kapal amfibi Amerika Serikat di pelabuhan Al-Shuwaih terkena rudal balistik. Selain itu, Iran sebut radar peringatan dini jarak jauh Amerika Serikat dihancurkan oleh serangan drone. Tak hanya itu, rudal balistik Iran diklaim hantam pangkalan udara Ramat David Israel di dekat Haifa, markas skuadron F-16. Dalam gelombang ke-92 True Promise 4 ini, sementara rudal multi hulu ledak Khorramshahr 4 menghantam lebih dari 50 sasaran di Tel Aviv. Iran mengklaim serangan ke-92 ini berhasil menembak jatuh jet tempur milik Amerika Serikat, salah satunya F-35. Namun klaim Iran tersebut dibantah Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman jatuhnya sebuah jet tempur di dekat Pulau Qasem setelah sistem pertahanan udara Iran mencegahnya. Jet tempur dihantam oleh sistem pertahanan udara canggih Angkatan Laut. Pesawat tersebut jatuh di antara Pulau Hengam dan Pulau Qasem sebelum tenggelam. Pasukan Iran juga klaim menembak jatuh 2 jet tempur canggih AS lainnya, termasuk 1 unit jet tempur F-35, meskipun Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menghancurkan sistem pertahanan udara Iran. Penembakan pesawat jet tempur F-35 Amerika Serikat ini juga dibantah Komando Pusat AS CENTCOM. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembakkan jet F-35 hingga rusak parah. Namun hal itu dibantah CENTCOM. Pusat Komando Amerika Serikat sebut jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Sementara itu, pemerintah Iran meminta warganya untuk memburu pilot Amerika Serikat yang pesawatnya berhasil ditembak jatuh di Iran Selatan. Warga dijanjikan hadiah berharga jika berhasil menemukan pilot dalam keadaan hidup. Warga Iran beramai-ramai memburu pilot jet tempur Amerika Serikat yang berhasil ditembak jatuh pada Jumat siang. Pemerintah Iran menawarkan hadiah berharga kepada siapapun yang menangkap pilot Amerika Serikat hidup-hidup dan menyerahkannya kepada polisi. Sumber anonim yang dikutip media AS melaporkan bahwa salah satu dari 2 awak pesawat telah diselamatkan oleh pasukan khusus AS. Namun pencarian masih terus dilakukan untuk awak pesawat yang kedua. Sebelumnya, pemerintah Iran melaporkan telah menembak jatuh jet tempur F-15E Amerika Serikat di Iran Selatan. Jika dikonfirmasi militer AS, ini akan menjadi pertama kalinya Iran berhasil menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat. Hingga saat ini, pemerintah Amerika Serikat belum memberikan komentarnya atas peristiwa ini. Di sisi lain, pemirsa, Amerika tengah berusaha mencari pilot tempur mereka yang ditembak jatuh di Iran. Ya, nampak helikopter Black Hawk dan pesawat Hercules C-130 milik Amerika Serikat tengah melakukan operasi pencarian. Selama 1 jam, kedua pesawat tersebut terbang di langit Iran untuk mencari pilot tempur Amerika yang diklaim Iran ditembak jatuh oleh angkatan bersenjata Iran. Meski telah mencari selama 1 jam, operasi pencarian yang diduga pilot pesawat F-15 tersebut belum membuahkan hasil.
Militer Iran merilis rekaman yang diduga menunjukkan peluncuran drone yang diklaim menuju pangkalan udara Al-Azraq di Jordania. انتقام خون شهدای جنگ رمضان و ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى آتش. Rekaman yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan drone diluncurkan oleh militer Iran. Tanggal dan lokasi rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Iran mengatakan bahwa mereka telah melancarkan serangan pesawat tak berawak yang menargetkan lokasi jet tempur canggih Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Azraq di Yordania. Pihak berwenang di Yordania belum memberikan komentar resmi terkait serangan apapun yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di wilayah mereka. Iran juga meluncurkan rudal ke Dubai di Uni Emirat Arab. Serangan besar-besaran Iran menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran kembali melancarkan serangan besar ke Uni Emirat Arab. Puluhan rudal balistik dan drone ditembakkan menuju Dubai. Iran menggunakan drone umpan yang dirancang untuk membingungkan sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Taktik ini digunakan Iran untuk menguras stok rudal pertahanan Uni Emirat Arab. Serangan ini menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Iran juga menargetkan fasilitas industri strategis yang dianggap berafiliasi dengan militer Amerika Serikat, termasuk industri aluminium di Uni Emirat Arab dan sistem radar peringatan dini. Serangan terbaru ini menambah ketegangan di kawasan Teluk dengan risiko besar terhadap keamanan energi dan aktivitas ekonomi regional. Pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Inilah pemirsa, detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahed 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Rudal-rudal milik Iran berhasil menembus pertahanan Iron Dome milik Israel. Kali ini rudal Iran jatuh di kota Petah Tikva. Inilah pemirsa rekaman dari detik-detik saat rudal Iran menembus Iron Dome dan jatuh di kota Petah Tikva. Menurut media Israel, rudal ini berhulu ledak 400 kg dan mendarat di area terbuka. Serangan ini menyebabkan kerusakan material yang cukup parah. Selain kota Petah Tikva, Iran juga menyerang pangkalan udara Israel di Tel Nov, Palmashim, dan Ben Gurion. Tidak hanya itu, dalam operasi militer True Promise 4, Iran juga menyasar pangkalan militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, Negev, dan Beersheba. Rudal Iran juga menghantam kawasan Petah Tikva Tel Aviv dan hantaman rudal itu menyisakan kawah sedalam 10 meter di tengah permukiman warga. Inilah pemirsa, kerusakan yang terjadi cukup parah di lokasi jatuhnya rudal Iran di kawasan Petah Tikva Tel Aviv, Israel. Hantaman rudal meninggalkan kawah besar sedalam 10 meter. Tidak hanya itu, puing-puing akibat hantaman rudal juga terlihat di sekitar kawah. Petugas terlihat mengamankan lokasi sambil melakukan olah TKP. Hingga saat ini belum diketahui kerugian maupun jumlah korban akibat serangan ini.
Sementara itu warga di Hod Hasyaron panik saat sirene penanda serangan Iran terus berbunyi. Mereka langsung menghampiri rumah milik Menteri Pendidikan Israel untuk minta perlindungan, namun tidak ada yang menolong mereka. אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. Warga di Hod Hasyaron mencoba menyelamatkan diri ke shelter yang berada di dalam rumah Menteri Pendidikan Israel. Mereka terus memaksa untuk masuk, namun pintu tak juga dibuka. Warga pun terus berkumpul dan berteriak meminta perlindungan. Namun pintu tetap tertutup. Warga pun harus mencari tempat perlindungan mereka sendiri. Warga Hod Hasyaron marah dan merasa pemerintah Israel menelantarkan mereka. Padahal Iran dan Hizbullah terus melancarkan serangannya ke pusat kota Israel. Rudal Hizbullah menghancurkan sejumlah rumah dan taman kanak-kanak di Naharia, Israel Utara. Sebelumnya Hizbullah meningkatkan serangannya ke Israel usai Israel menghantam sejumlah lokasi di Lebanon. Rekaman CCTV menangkap momen ketika pecahan rudal Hizbullah mendarat di sebuah bangunan di Naharia, Israel Utara. Kaca dan balkon pecah berkeping-keping, kemudian puing-puing bangunan berserakan. Warga setempat pun panik. Petugas langsung tiba di lokasi untuk mengamankan tempat kejadian. Ledakan ini juga membuat taman kanak-kanak sekaligus tempat penitipan anak rusak terkena serangan. Sebelumnya Hizbullah mengumumkan peningkatan besar dalam operasinya Rabu kemarin. Hizbullah menargetkan Israel pasca Israel menyerang sejumlah titik di Lebanon. Pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan menggunakan rudal daya ledak tinggi di sejumlah wilayah Israel. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari perlindungan. Rudal-rudal Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Israel. Pada serangan ini, sirene di Israel kembali meraung di sejumlah wilayah. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari aman. Sementara, satu rumah hancur dan ketegangan kembali memuncak di utara Israel. Seorang pria berusia 61 tahun dilaporkan mengalami luka ringan setelah roket yang diluncur kelompok Hizbullah menghantam kawasan perbukitan dekat perbatasan Lebanon. Rekaman di lokasi menunjukkan bagian atas rumah luluh lantak. Sementara tim keamanan dan penyelamat Israel menyisir puing-puing mencari kemungkinan korban lain. Konflik ini meluas ke Lebanon dengan Hizbullah menyatakan keterlibatan mereka sebagai aksi balas dendam. Ledakan dahsyat mengguncang Pakistan. Sebuah bom mobil menghantam kantor polisi dan menewaskan 5 warga dan melukai puluhan lainnya. Sedikitnya 5 orang dilaporkan tewas, sementara puluhan lainnya terluka setelah sebuah bom mobil meledak di depan kantor polisi Domel, distrik Banu, Pakistan. Bangunan kantor polisi hancur, dipenuhi puing-puing, sementara tim penyelamat berupaya mengevakuasi korban dari reruntuhan. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit Banu. Juru bicara rumah sakit Mohamed Numan mengungkapkan sebanyak 26 orang telah dibawa ke fasilitas medis, dengan 19 diantaranya dirawat intensif di ruang gawat darurat. कल रात ये जो बन्नू की तहसील डुमेल में वाक़या पेश आया था, इसमें हमें खलीफा गुल नवाज अस्पताल में कुल 24 अफराद को जो है लाया गया, जिसमें से 5 डेड बॉडीज़ थी जो कि हमें डेड रिसीव्ड हुई थी खलीफा गुल नवाज अस्पताल में, और बाकी 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हालत में हमें मौसूल हुए थे, जिनको शोबा इमरजेंसी में तमाम तरतीबी सहूलियात जो है वो बर वक्त. Hingga kini, belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Serangan ini kembali menambah daftar panjang kekerasan di Pakistan.
sekaligus memicu kekhawatiran akan meningkatnya ancaman keamanan di kawasan tersebut. Cuaca ekstrim menghantam Italia, badai dahsyat memicu banjir, longsor hingga runtuhnya jembatan dan memaksa ratusan operasi penyelamatan digelar di berbagai wilayah terdampak. Badai hebat melanda wilayah tengah dan selatan Italia, membawa hujan deras, angin kencang, serta banjir yang meluas. Otoritas darurat kini memantau dua bendungan utama, yakni Bendungan Leschion dan Campobasso dan Bendungan Pen di Abruzzo. Tim darurat terus bersiaga menghadapi potensi bencana susulan. Tiga jenazah TNI yang gugur saat bertugas ke Lebanon dipulangkan ke Indonesia. Upacara peringatan digelar untuk menghormati gugurnya 3 pasukan perdamaian asal Indonesia. Indonesian peacekeepers, Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikhwan, Private First Class Farizal Ramadan. Upacara kehormatan digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Upacara dihadiri oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Imran Riza. Ketiga prajurit yang gugur adalah Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, Kopral Farizal Ramadan, dan Kapten Zulmi Aditya Iskandar. Ketiganya dianugerahi medali PBB dan LAF atas pengabdian mereka yang berdedikasi bagi misi UNIFIL di Lebanon Selatan. This is the hardest moment. We have not only lost peacekeepers, we have lost brothers. They will remain part of this mission, part of all of us. Their sacrifice reminds us of the reality of peacekeeping. UNIFIL is a mission of hope, but also a mission of risk. And it is carried forward by people like them, brave, committed, and selfless. Ketiga jenazah dipulangkan ke Indonesia dan diperkirakan tiba pada hari Sabtu sore. Isak tangis pecah saat istri Praka Farizal Ramadan tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB. Jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon. Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo Anyus melaporkan. Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Al-Satari takziah ke rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, pasukan TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, Dubes Palestina untuk Indonesia hadir menyampaikan bela sungkawa pada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tidak cuma jadi duka keluarga dan bangsa Indonesia, namun juga menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan masjid-masjid Palestina, termasuk Masjid Al-Aqsa, akan melaksanakan sholat gaib.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية وبمرافقة سنتارة فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء في أبنائنا وأبنائكم الشهداء الثلاثة. يقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة. 3 jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel diterbangkan pada Jumat atau Sabtu ke Indonesia. Sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik. April 2026, saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di Unifil. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di rumah sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi yang lebih stabil daripada sebelumnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang dalam keterlibatan misi perdamaian bersama Unifil. Unifil bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian Unifil. Unifil berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi Unifil adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. Unifil bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di Unifil pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon. Pemirsa, sejumlah tokoh Islam nasional bertemu Duta Besar Iran untuk Indonesia. Terima kasih kepada Sejumlah tokoh Islam, diantaranya tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Barojerdi di kawasan Pondok Labu, Jakarta pada Jumat siang. Pertemuan ini membahas sejumlah hal, salah satunya konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang kian memanas, serta dampaknya bagi dunia internasional termasuk Indonesia. antara itu dan kemudian di Iran seperti apa namanya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Selanjutnya kita akan memantau libur panjang dan kita sudah terhubung dengan rekan kita Aulia di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana situasi di libur lebaran atau maksud kami libur panjang di Jumat Agung ini. Dan kita ketahui memang banyak sekali wisata ataupun juga spot-spot liburan di Jakarta. Salah satunya tadi kita sudah lihat di Ancol dan sekarang kita akan beralih ke Taman Mini. Sudah ada Dilami di Taman Mini. Dilami, boleh diceritakan bagaimana keramaian ataupun juga situasi di Taman Mini saat ini? Halo, selamat
Selamat siang, Novel dan juga pemirsa. Untuk situasi di Taman Mini Indonesia Indah pada siang hari ini sangat ramai. Bahkan kalau kami pantau di pintu gerbang ini juga sudah banyak sekali antrian kendaraan. Nah, saat masuk di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, terutama di bagian dalam juga begitu ya, di sini ramai sekali masyarakat, mulai dari keluarga, anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan Novel ya, ini seru sekali, ramai sekali di sini. Banyak masyarakat yang memiliki aktivitas yang bermacam-macam, mulai dari ada yang jalan santai, kemudian ada yang menikmati rindangnya pepohonan hijau di kawasan TMII. Kemudian juga Novel dan juga pemirsa, banyak juga masyarakat yang ingin eksplor menggunakan angling atau angkutan keliling yang ada di belakang saya ini. Jadi sekarang setelah direvitalisasi, Novel dan juga pemirsa, angkutan kendaraan ini sudah tidak bisa masuk ya, hanya di pintu masuk saja. Kemudian kalau ingin eksplor keliling Taman Mini Indonesia Indah yang luas ini, hanya Anda bisa menggunakan angling atau angkutan keliling ini, yang kalau bisa dilihat ini kayaknya muat 20 orang nih Novel dan juga pemirsa. Nah, kalau yang angling ini adalah untuk khusus Pasar Nusantara. Jadi selain ke Pasar Nusantara, nanti juga ini akan mengelilingi kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini. Jadi kalau ini gratis ya, tapi harus ngantri. Nah, kalau selain dari mengelilingi berbagai anjungan, di sini juga saat periode libur Jumat Agung yang panjang ini ya Novel dan juga pemirsa, masyarakat ini dapat menyaksikan sejumlah penampilan mulai dari air mancur tirta menari, kemudian tari kecak. Namun sayangnya penampilannya ini memang dilaksanakan di sore hari Novel dan juga pemirsa, sehingga kalau di pagi atau di siang hari seperti ini saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda ya. Jadi kebanyakan di sini masyarakatnya lebih menikmati sejuknya alam begitu ya. Nah, untuk harganya Novel dan juga pemirsa ini dibanderol dengan harga Rp35.000 per orang kalau Anda menggunakan transportasi umum. Namun kalau misalnya Anda menggunakan kendaraan mobil, kena charge lagi Novel sebesar Rp35.000. Jadi ini cocok sekali jadi destinasi Novel dan juga pemirsa kalau ingin liburan di Jakarta ke Taman Mini Indonesia Indah aja. Kembali ke Novel. Ya, jangan lupa perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih Dilami atas laporannya, selamat bertugas kembali. Libur panjang akhir pekan, arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang akan memasuki kota Bandung, Jawa Barat melalui gerbang tol Pasteur alami kepadatan. Antrian kendaraan didominasi kendaraan pribadi asal luar kota Bandung. Beginilah pemirsa situasi arus lalu lintas yang cukup padat terlihat selepas gerbang tol Pasteur dan terpantau padat merayap. Selain itu terjadi antrian panjang kendaraan hingga kawasan Jalan Surya Sumantri. Antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Bandung maupun kendaraan dalam kota. Sejumlah kendaraan yang akan masuk ke kota Bandung menuju Lembang memilih keluar jalur alternatif Cibogo selepas gerbang tol Pasteur. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan yang akan memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur akan terus terjadi hingga Jumat malam nanti. Warga Jakarta dan sekitarnya memanfaatkan libur panjang akhir pekan pergi ke sejumlah lokasi wisata. Akibatnya, ruas tol MBZ menuju Cikatama dipadati ribuan kendaraan. Ini cukup padat pemirsa ya, volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama terus mengalami peningkatan. Sebagian besar kendaraan didominasi oleh mobil pribadi yang akan berwisata dan menghabiskan libur Paskah ke berbagai daerah. Kemacetan juga terjadi mulai dari pertemuan antara tol MBZ dengan tol Japek. Untuk mengurai kemacetan, Polres Karawang bersama Jasa Marga memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem kontraflow. Pemirsa, kepadatan kendaraan terjadi di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Antrian kendaraan terlihat mulai dari eksit tol Ciawi menuju arah puncak. Kendaraan didominasi oleh masyarakat yang hendak menghabiskan waktu libur panjang dengan berwisata ke kawasan puncak Bogor. Gadok datanya tuh
Pantauan mata. Seperti libur biasanya pemirsa, kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau selalu padat. Kepadatan oleh kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak ini terus terjadi ketika libur panjang pemirsa. Kepadatan mulai terlihat sejak pagi mulai dari exit tol Gadok. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Di antaranya skema satu arah atau one way dari arah Jakarta menuju arah puncak. Kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih menjadi destinasi wisata favorit bagi sebagian besar masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang. Datanya tuh Pantauan mata itu. Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di kawasan Gadok Puncak Bogor, kami sudah terhubung dengan rekan kami Muharlino dan juru kamera Eri Nugraha. Selamat siang Muharlino, bagaimana situasi arus lalu lintas di Gadok Puncak? Selamat siang Noval dan juga pemirsa, untuk situasi lalu lintas siang ini di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau sudah normal kembali. Yang mana jika dibandingkan dengan pagi tadi sejak pukul 7, kepadatan terlihat dimulai dari exit tol Ciawi hingga menuju ke Simpang Gadok. Kepadatan kendaraan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang mengarah dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah kawasan wisata puncak. Namun tadi kepadatan juga sempat terurai dikarenakan pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor memberlakukan skema rekayasa lalu lintas, yakni memberlakukan sistem satu jalur yang diutamakan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak. Namun hal tersebut tidak berangsur lama, karena pada saat ini situasi lalu lintas sudah mulai dibuka kembali dua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke puncak maupun arah sebaliknya. Dan sampai dengan siang hari ini, Noval dan juga pemirsa, untuk jumlah kendaraan yang telah memasuki kawasan wisata puncak terhitung sudah ada sebanyak 15.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, yang mana hal tersebut memang bertepatan dengan momen libur panjang hari Paskah, di mana memang sebagian besar masyarakat ini menghabiskan atau yang akan mengisi libur panjang mereka dengan mengunjungi sejumlah daerah wisata di kawasan Puncak Bogor. Dan yang mana memang kawasan Puncak Bogor ini masih menjadi destinasi favorit begitu bagi sebagian besar masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang mereka, khususnya pada saat ini bersama dengan keluarga mereka. Dan dari pihak kepolisian, yakni dari Satlantas Polres Bogor, jika mana nanti terjadi kemacetan serta kepadatan kendaraan sewaktu-waktu, pihak kepolisian juga akan nantinya akan memberlakukan kembali sistem rekayasa lalu lintas, yakni membuka tutup jalur yang dikhususkan dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, dan juga telah menyiagakan sejumlah personil yang tengah disiapkan di sejumlah titik-titik rawan macet di kawasan jalur puncak, diantaranya di kawasan Simpang Gadok, Megamendung, Cisarua hingga ke perbatasan puncak menuju ke Cianjur. Dan prediksi dari kepadatan di kawasan puncak ini sendiri diprediksi akan masih terjadi malam hari sampai dengan esok hari, mengingat waktu libur panjang ini masih menyisakan 1 hari sampai dengan besok. Yang mana kawasan puncak ini sendiri masih memang menjadi tujuan favorit begitu bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Noval. Yang diharapkan semua masyarakat yang pergi ke puncak tetap berhati-hati ya. Terima kasih Muharlino atas laporannya, selamat bertugas kembali. Ya Allah, bisa malik kayak ini. Sebuah bus berpenumpang terguling di jalan tol KM 687 wilayah Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis malam. Bus terguling dan masuk ke tengah pembatas jalan. Kecelakaan bus restu ini sebabkan 1 orang tewas dan korban luka. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi kemudian menggelar olah TKP pada Jumat siang untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Sementara hingga Jumat siang, polisi menyebut korban luka mencapai 34 orang. Untuk perkembangan korban yang sempat kami catat sampai saat ini, mungkin nanti ada perubahan, kita masih terus selidiki ya, 34 untuk korban. Itu yang meninggalnya atau yang luka berat?
Yang luka, untuk perkara luka berat, luka ringan masih kita selidiki, masih kita tanyakan ke dokter. Yang meninggal dunia diinformasikan 1. Usai olah TKP, polisi kemudian evakuasi bangkai mobil ke kantor PE JR setempat. Sementara sopir bus diburu polisi karena melarikan diri. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Di Pancoran, Jakarta Selatan, seorang wanita muda meregang nyawa usai tertabrak kereta komuter lain. Korban diduga tidak melihat KRL sedang melintas saat akan menyeberangi rel. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita muda yang tertabrak kereta komuter lain di perlintasan antara stasiun Cawang dan Duren Kalibata, tepatnya di Jalan Cikopo Timur Raya, Pancoran, Jakarta Selatan. Korban bernama Afifah Tahiyah Mahareni, 22 tahun, warga Purbalingga, Jawa Tengah, yang bekerja di tempat cuci setrika. Korban diduga tertabrak saat sedang menyeberang rel untuk membeli makanan. Namun diduga ia tidak menyadari ada kereta yang sedang melaju dari arah Bogor. Kita mau nyebrang, mau beli makan dari sono. Nah, terus katanya sih temennya lewat aman, pas dia lewat tuh ketabrak. Jadi ketabraknya dari arah kereta yang mana, Bang? Dari Bogor ke kota. Kasus warga tertembak kereta ini ditangani Polsek Pancoran. Sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarga. Dari Jakarta, Hermi Sajangbati, iNews melaporkan. Memesan ojek online di pinggir jalan harus waspada. Sebaiknya perhatikan kondisi sekitar, pemirsa. Karena seorang pria bersama keluarga dijamret handphonenya oleh pengendara motor saat memesan ojek online. Seorang pria bersama keluarganya yang sedang memesan ojek online di Jalan Tanjung Duren Timur 2, Jakarta Barat, tiba-tiba handphonenya direbut pengendara motor. Korban sempat berteriak dan warga mengejar pelaku, namun gagal. Korban akan pulang usai bertamu dari rumah kerabatnya. Punya itu berlaku lari, kalau orangnya nggak itu teriak lah. Ibu-ibu mau bapak bawa anak. Di Jalan Tanjung Duren seringkali terjadi tindak kriminal. Selalu berhati-hati setiap memesan taksi atau motor online. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras sejak tadi malam, ratusan rumah warga di Perumnas 3 Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah pemotor yang nekat melintas mengalami mogok. Ratusan rumah warga di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir pada Sabtu pagi. Ketinggian air yang berkisar dari 60 cm hingga 80 cm membuat aktivitas warga dan para pedagang terganggu. Sejumlah pemotor yang nekat melintasi Jalan Nusantara yang banjir terpaksa mendorong kendaraannya lantaran mogok. Jalan tersebut merupakan akses jalan penghubung dari kota dan Kabupaten Bekasi. Entah kiriman, entah apa. Untuk kedalaman air sendiri di pemukiman warga berapa? Sebetis. Sebetis orang dewasa ya? Ya. Tapi kalau dalam rumah kan alternatif. Ada yang sebetis, juga ada yang sedempul. 12 mulainya. Dari jam 12 malam ya? Jam 12 malam, terus deras tuh. Sampai jam 3, air udah penuh nih, mapak. Bangunin tuh sama laundry. Pade, banjir. Oke, udah ini. Udah naik. Saya rapi-rapi, air udah masuk tuh ke dalam. Kondisi drainase yang buruk membuat perumahan Perumnas 3 selalu banjir apabila hujan deras. Bahkan dalam 1 bulan terakhir, sudah 5 kali perubahan tersebut terendam banjir. Warga berharap Pemkot Bekasi segera memperbaiki sistem drainase yang rusak agar banjir tak lagi terjadi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV?
Ya baik, terima kasih Noval. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengupdate informasi arus lalu lintas terkini. Kita awali dari kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang fluktuasi volume kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dari Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yaitu dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kemudian di ruas tol Tangerang yang akan mengarah, maksud kami ya, Jakarta juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kita tinggalkan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, selanjutnya kita beralih ke Simpan Prambanan, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jogja yang akan mengarah ke Klaten maupun Solo dalam keadaan ramai dan lancar, baru saja lepas dari antrian traffic light. Kemudian dari Jogja yang akan mengarah ke Piungan dan juga Bantul, sampai saat ini masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan pada antrian traffic light. Tentunya kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, ikutilah marka dan juga rambu yang ada, mengingat cukup ramai aktivitas kendaraan pada siang hari ini. Kemudian yang terakhir pemirsa, kita pantau dari Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan mengarah ke Kota Malang ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat pada pertemuan arus kendaraan yang akan berbelok arah. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti marka maupun rambu lalu lintas yang ada demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar untuk menghindari terjadinya benturan. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya Kota Malang yang akan mengarah ke Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan bagi Anda yang beraktivitas, kami harapkan untuk dapat memeriksa kelaikan kendaraan dan juga pastinya Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas apabila lelah, beristirahatlah sejenak pada rest area yang sudah tersedia untuk menghindari terjadinya microslip. Kemudian untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui WA Center di 085871500669. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Noval di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Empat pekerja proyek pembangunan gedung tewas dan 3 lainnya mengalami sesak napas. Diduga akibat menghirup gas beracun di Jalan TB Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jenazah keempat korban kini disemayamkan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Proyek pembangunan sebuah gedung bertingkat di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan memakan korban jiwa. 4 pekerja tewas dan 3 lainnya mengalami sesak nafas, diduga akibat menghirup gas beracun saat terjatuh ke dalam tempat penampungan air bersih. Korban tewas bernama Yana Nugraha, warga asal Subang, Mawi asal Cianjur, Tatang Sonjaya asal Subang, dan Muhammad Fauzi, warga Bandung, Jawa Barat. Insiden bermula ketika 4 korban diperintahkan oleh mandor untuk menguras tangki penampungan air bersih yang berada di basement gedung. Saat membuka penutup tangki, para korban tiba-tiba terjatuh ke dalam 3 meter. 3 pekerja lain yang mencoba menolong justru ikut terjatuh karena tidak menggunakan perlengkapan pengamanan. Setelah dievakuasi dari dalam tangki, korban lalu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan pertama. Bilang ada yang jatuh, ada yang itu kan 4 orang ya,
kira mau jatuh dari atas, bukan jadinya. Ternyata Dari gas itu, duganya dari lubang gas, Pak ya? dari lubang gas katanya. Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Jagakarsa yang menangani kasus ini telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan 3 orang saksi. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.